Sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Pastor Pinto Sihombing Kapusin. Hari ini Kamis 2 September 2021, Pekan Biasa ke-22. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyinya. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan kita kali ini adalah bertransformasi dalam hidup. Di dinding kamar dekat meja belajar seorang frater terpampang sebuah tulisan. Demikian bunyinya, "Tuhan, aku ingin berubah dalam hidupku, aku mau bertobat." Kalimat singkat ini menjadi pintu masuk bagiku untuk lebih mengenalnya. Saya menemukan pergumulan hidupnya. Rupanya ia sering jatuh ke dalam dosa yang sama. Tetapi ada satu niat baik dalam dirinya, berani berkata kepada Tuhan untuk mengubah hidupnya. Saya mengatakan kepadanya, "Tuhan akan mengubah hidupmu saat ini, asal engkau mau supaya Tuhan mengubah." Ia berkomitmen untuk berubah. Kini ia menjadi pribadi yang bahagia. Pengalaman sederhana bersama saudaraku ini membuatku yakin bahwa manusia dapat berubah dalam hidupnya. Tuhan selalu siap untuk mengubah hidup manusia asal manusianya siap untuk berubah. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini mengarahkan kita untuk mengerti kehendak Tuhan untuk mengubah hidup setiap pribadi. Tuhan selalu melakukan inisiatif pertama untuk mengubah hidup manusia supaya berkenan baginya. Transformasi kehidupan pribadi juga dialami oleh para murid pertama. Di dalam bacaan Injil Lukas kita sudah mendengar kelanjutan kisah menarik tentang Yesus. Kali ini ia berdiri di tepi pantai Danau Genesaret.
Banyak orang mengerumuninya dan mendengarkan firman-Nya. Ia juga memperhatikan para pelayan, nelayan sederhana yang sedang sibuk membereskan jala mereka. Salah seorang yang sedang bekerja sebagai nelayan saat itu adalah Simon. Yesus menggunakan perahu Simon untuk mengajar banyak orang. Setelah mengajar, Yesus menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, dug in alto, untuk menebarkan jala dan menangkap ikan. Simon merasa sebenarnya dirinya lebih mengerti situasi di danau sebagai nelayan. Maka ia memberi alasan kepada Yesus bahwa tidaklah mungkin menangkap ikan lagi. Ini semua berdasarkan pada pengalaman semalaman bekerja tidak menangkap apa-apa. Namun Simon dan rekan-rekannya menyadari perintah Yesus dan mengikutinya. Hasilnya mengagetkan. Mereka mendapat banyak ikan dan jala mereka pun mulai koyak. Saudara-saudari yang terkasih, kesadaran iman muncul dalam diri Simon. Ia tersungkur di depan Yesus karena merasa berdosa, yakni belum percaya kepada Yesus. Yesus menguatkan mereka dan berkata, "Mulai sekarang kamu akan kujadikan penjala manusia." Sejak saat itu mereka meninggalkan pekerjaan sebagai penjala ikan, memulai babak kehidupan baru sebagai penjala manusia. Saudara-saudari, Galilea adalah tempat di mana benih-benih iman kepada Kristus ditabur dan mulai bertumbuh. Yesus menggunakan momen-momen yang tepat untuk mengajar dan mengubah hidup manusia. Bayangkanlah sekarang sebuah pantai dan nelayan-nelayannya. Yesus sedang berada di atas perahu dan mengajar banyak orang. Simon, sang nelayan, ikut menyaksikan situasi ini. Maka tepatlah secara simbolis dia diajak oleh Yesus untuk berdug in alto, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Iman mereka harus semakin kuat supaya bisa mengubah hidup banyak orang menjadi bagian dari Kristus. Yesus mengajak Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk menyadari diri sebagai miliknya dan membawa banyak orang untuk menjadi milik Kristus. Peralihan dari status sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Inilah tanda orang menjadi milik Kristus. Saudara-saudari, Tuhan selalu memiliki rencana bagi semua orang. Semua perintahnya mengubah seluruh hidup orang tersebut. Kita melihat kehidupan Simon dan teman-temannya. Mereka berubah, bertobat, sehingga berani meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kehendaknya supaya kita berubah menjadi manusia baru. Kita percaya bahwa sabdanya dapat mengubah seluruh hidup kita. Semoga di bulan Kitab Suci Nasional ini juga kita menjadi semakin akrab dengan Yesus dalam Injil, dan kita benar-benar menjadi penjala manusia yang handal. Kita membawa semakin banyak orang kepada Yesus Kristus. Kita mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada terang. Bersama Yesus kita pasti mampu. Amin. Tuhan memberkati.